siang, perkenalkan nama saya Ikoman Supayaso, CGP Angkatan 7 akan melaksanakan proses coaching. Saya sebagai pengamat dan dua teman saya menjadi coach, yaitu Bu Wayan Sri Sukarnati dan sebagai coaching Bu Dia Dewi. Baik, coaching adalah proses kolaborasi yang bertujuan memberi solusi di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup dan pertumbuhan pribadi coaching. 3 komponen inti dari seorang coach adalah mendengar aktif, respon, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baiklah, ibu-ibu CGP hebat, silakan melakukan proses coaching dengan alur cerita. Silakan. Hai, selamat siang ya. Kami ada yang bisa saya bantu. Mohon maaf ya, saya baru bisa hadir hari ini. Gimana kabarnya? Baik-baik, Bu Ayan. Bu Ayan, boleh nggak saya minta waktunya nih sebentar? Saya mau ada bercerita nih tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Oh iya, Bu ya, ya. Apa yang mau diceritakan? Boleh kita sampai dulu ya, Bu? Yuk. Gini, Bu Ayan, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Oh begitu ya, Bu. Jadi Ibu merasa murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajaran dan dilarang mengerjakan tugas. Iya, palingan mereka itu mau mengerjakan tugas sekitar 50% saja tiap kelasnya. Jadi menurut apa yang kita harapkan dari obrolan sama itu kan? Ya, saya sih inginnya saya tuh mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang saya hadapi ini, Bu, tentang antusiasme siswa saya. Ya, paling tidak saya ada jalan keluar lah dari masalah saya. Oke, ya, saya bantu. Sebelumnya saya udah makan dulu untuk pagi pencapaian Ibu untuk bisa menyebutkan pembelajaran yang menyenangkan. Pada sekolah mau saya bisa katakan salah satu sampai 10 mereka apa? Mungkin sekarang nih saya berada di skala 6, tapi kedepannya nanti saya pengen ya di skala 9 lah maksimalnya. Luar biasa sekali semangat kerja ini. Baik, dia menurut dia kira-kira hal apa yang membuat murid-murid kurang antusias dalam pembelajaran? Kalau saya ingat kembali ya, Bu ya, mungkin pembelajaran yang saya berikan itu sedikit membosankan, Bu. Terus kira-kira apa saja yang dapat membuat antusias dan pembelajaran? Kalau saya pikir lagi sih, saya ingin mungkin saja ya murid-murid itu menginginkan pembelajaran yang mengasihkan, tidak menonton dan tidak membosankan, Bu Ayan. Oke, saya sependapat dengan lalu menurut pendapat berbeda. Apa yang membuat murid itu merasa asik, tidak bosan dalam pembelajaran? Menurut saya sih pembelajaran itu harus berpusat pada murid ya, Bu ya. Ya, murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, lalu adanya berbagai macam ekspresi, games yang membuat anak-anak tidak bosan dalam pembelajaran, Bu ya. Lalu mungkin mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid itu, apakah penyebabnya sikap kurang antusias dalam pembelajaran tugas? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak ya, pertanyaannya terlalu banyak, terus tanpa saya memberikan sumber pembelajaran yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, itu menggunakan sumber pembelajaran apa saja ya, Pak? Kalau saya sih sumber belajarnya beragam sih ya. Kalau sekarang itu yang lagi ngetren kan dari video YouTube, terus anak-anak juga sekarang kan suka TikTok ya, dari sana sih pembelajaran sumber belajarnya. Betul sekali itu dia. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar pasti akan membuat murid itu antusias dan pembelajaran, apalagi jika kita menggunakan berbagai game atau activity di sana, tentu akan menambah semangat dan kreativitas. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah? Yang pertama, saya merencanakan merancang pembelajaran yang mengasihkan dan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, TikTok,
Kemudian saya akan memberikan tugas-tugas murid yang tidak terlalu banyak. Kemudian tugas-tugasnya sesuai dengan minat murid lah. Kalau sekarangnya bakat-bakat murid saya gitu. Setelahnya saya ingin melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, sehingga murid saya tidak merasa bosan dan selalu senang dalam pembelajaran saya. Ini bagus tuh ya, intinya pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Ya, betul. Semoga nanti rencana ibu ya udah datang dan semuanya dapat berproses senang, antusias dan seterusnya. Terus sekarang apa komitmen ibu terhadap rencana? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, mengasihkan, menggunakan berbagai macam sumber untuk eksplorasi materinya, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Ya, saya akan membuat murid-murid saya senang dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Wah, bagus sekali ya. Saya setuju ibu. Mudah-mudahan semua baca dan sesuai harapan ya Bu ya. Ya Bu. Oke, nanti kira-kira siapa yang akan membantu Bu ya dalam menjaga komitmen Bu ya agar dapat terus berjalan? Yang saya inginkan nanti membantu saya dalam menjaga komitmen saya, ya tentunya pastilah kepala sekolah saya dan rekan sejawat saya di sekolah, Bu. Ya, itu harapan saya, Bu Wayan, untuk dapat dukungan dari semua pihak lah. Terima kasih Bu ya, semoga semua harapan dan cita-cita Bu ya akan tercapai. Sekarang bagaimana rasanya Bu ya? Sudah lega atau bagaimana, masih ada gejala? Ya, sekarang sih sudah lega ya, udah dapat ngobrol nih sama Bu Wayan. Saya juga sudah dapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih sekali Bu Wayan ya atas waktunya. Sama-sama Bu ya, semoga berhasil ya. Semangat Bu ya. Ya, terima kasih Bu Wayan. Baik, Ibu-Ibu CJP hebat. Tadi saya sudah melihat dan mendengar percakapan Ibu Wayan sebagai coach dan Bu Dia sebagai coaching. Nah, di sini saya sebagai pengamat akan menyampaikan observasi proses praktek coaching pada model kita. Baik, langkah dalam model kita yang pertama, tujuan. Nah, menurut saya tadi saya melihat tujuan yang disampaikan oleh coaching sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang penurunan antusias murid dalam pembelajaran. Dan kedua, identifikasi. Coach, yaitu Bu Wayan, sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coaching menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan harus mengasihkan. Banyak sumber belajar dan tugas harus sesuai. Yang ketiga, rencana aksi. Coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coaching merencanakan hal-hal yang menyelesaikan permasalahan baik tentang antusias murid-murid dalam pembelajaran. Yang keempat, yaitu tanggung jawab. Coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coaching dan ternyata membuat coaching menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang diambil. Baiklah Ibu-Ibu CJP hebat, demikian tadi percakapan coaching dengan alur cerita. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu-Ibu CJP hebat.